Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adirno dari kelas 11 MIPA 1 dan saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dan VOC. Latar belakang. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan nilai-nilai jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Proses perlawanan Aceh terhadap Portugis. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan di bawah pimpinan Henry Guise dan diteruskan oleh De Souza pada tahun berikutnya. Namun, perlawanan yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Maka, untuk melemahkan Aceh, Portugis melancarkan serangan dengan mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Selain mengganggu perdagangan rakyat Aceh, Portugis juga ingin merampas kedaulatan Aceh. Hal itu membuat rakyat Aceh marah dan akhirnya melakukan perlawanan. Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis, antara lain, Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat atau India. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang Muslim di Jawa. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh, meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Selanjutnya, semangat rakyat Aceh untuk mengusir Portugis dari Aceh sangatlah besar. Puncaknya adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan pasukannya. Angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 sampai 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda Persia. Menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Perlawanan terus dilakukan. Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus, tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC. Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1841. Pada saat Iskandar Thani memimpin, Aceh masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin pada tahun 1641 sampai 1675, Aceh tidak dapat berbuat banyak mempertahankan kebesarannya. Perlawanan Aceh terhadap VOC. Usaha VOC untuk berdagang dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Aceh tidak berhasil karena Sultan Iskandar Muda cukup tegas. Ia selalu mempersulit orang-orang Barat untuk berdagang di wilayahnya. Ketika itu, Inggris dan Belanda minta izin untuk berdagang di wilayah Aceh.
Sultan Iskandar Muda menegaskan bahwa ia hanya memberi izin kepada salah satu di antara keduanya, dengan syarat izin diberikan kepada yang memberi keuntungan kepada kerajaan Aceh. Karena merasa kesulitan mendapatkan izin berdagang, maka para pedagang Inggris dan Belanda mencoba melakukan perdagangan gelap atau penyeludupan. Usaha itu pun tidak berhasil, karena armada Aceh selalu siaga menjaga setiap pelabuhan di wilayahnya. Pada akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mulai surut. Hal itu akibat kekalahan perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Aceh membutuhkan banyak biaya untuk membangun armada kembali. Maka dengan sangat terpaksa, Aceh memberi izin kepada VOC untuk berdagang di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, VOC tetap mengalami kesulitan. Pada tahun 1641, VOC merebut Malaka dari tangan Portugis. Sejak itu, VOC berperan penting di Selat Malaka. Akibatnya, peranan Aceh di selat tersebut makin berkurang. Tokoh-tokoh di antara raja-raja kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan adalah: yang pertama, Sultan Ali Mokayat Syah pada tahun 1514 sampai 1528. Dia berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Lalu Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568. Dia berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Akibat: setelah Aceh mengalami kekalahan perang yang berkali-kali, membuat Aceh tidak mempunyai pengaruh lagi di perdagangan dan pengaruh di kerajaan di tanah Melayu, dan membuat Portugis makin besar. Walaupun Aceh kalah perang dengan Portugis, tapi Aceh tidak bisa dikuasai oleh Portugis. Sekian, terima kasih.